Perkenalkan, nama saya Christian Simanjuntak. Saya dari kelas 12 IPS 1. Saya ingin menjelaskan materi bab 1, bab 2 dalam buku PKN. Yang pertama ada hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan akibat dari pelaksanaan kewajiban. Misalnya seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam menduduk sebagai anggota sebuah warga negara. Yang kedua ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang tergandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang ketiga ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintahan maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya kemiskinan yang masih banyak menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan karena program pembangunan yang tidak berjalan sesuai semestinya, atau bisa disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan tersendiri. Pelanggaran hak pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sikap egois atau selalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, dan terakhir penyalahgunaan kekuasaan. Jadi materi dari bab 2 yang pertama yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu sebenarnya perlindungan hukum? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingan dengan syarat manusia harus melindungi kepentingan orang lain. Yang kedua ada peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia sering disingkat yaitu Polri, merupakan lembaga yang berperan sebagai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya berkaitan dengan penegakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Polri merupakan penyidik utama setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam setiap kejahatan secara umum dalam rangka untuk menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penangkapan. Kedua, melarang setiap orang meninggalkan dan memasuki kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. Ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Dan yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang terakhir ada dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dan yang ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk meningkatkan atau menghormati hak hidup orang lain. Dari materi yang saya sampaikan, apabila ada kesalahan kata dan kesalahan kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih.